Pemirsa, berjumpa lagi dengan Delik, satu tayangan mendalam yang membahas sisi lain dari suatu kejadian dan isu-isu terkini. Bersama saya, Dian Mirza. Pemirsa, negara telah mengatur dan melindungi keanekaragaman hayati di Indonesia, termasuk satwa. Lembaga konservasi yang seharusnya merawat dan melindungi justru menjadi kuburan bagi satwa langka dan dilindungi. Seharusnya satwa yang dilindungi lebih terselamatkan ketika ditempatkan di lembaga konservasi, namun satwa-satwa ini justru mati di tempat yang melindunginya. Mengisi liburan dengan berkunjung ke Kebun Binatang Surabaya, KBS masih menjadi pilihan warga. Saat ini Kebun Binatang Surabaya memiliki koleksi hampir 3.500 satwa dari 203 jenis. Dari ribuan koleksi tersebut diantaranya adalah satwa yang dilindungi dan terancam punah di habitat aslinya. Bukan perkara mudah dalam mengurus dan menangani satwa di kebun binatang. Meski pemerintah kota Surabaya telah menganggarkan 5 miliar rupiah untuk operasional kebun binatang Surabaya, kematian masih mengancam setiap satwa yang ada di sini. 4 bulan terakhir ini data yang ada sekitar 30 ekor satwa yang mati dari. Pada bulan Oktober setidaknya ada 3 orang utan dan 1 jaguar mati karena menderita penyakit. Sementara itu, pendiri Profauna Indonesia, Rosek Nur Sahid, menyayangkan kurang tegasnya pemerintah memberikan sanksi kepada lembaga konservasi yang gagal menyelamatkan satwa. Hukuman atau sanksi ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran, gitu kan. Pelanggaran terberat biasanya izin dicabut. Tetapi sebelum proses mencabut itu kan harus ada sanksi-sanksi kecil sebelum itu membesar. Tentang satwa yang mati secara berturut-turut atau satwa yang tidak diurus dengan benar. Seharusnya satwa yang dilindungi lebih terselamatkan ketika ditempatkan di lembaga konservasi. Namun kenyataannya tidak demikian. Satwa-satwa ini justru mati di tempat yang melindunginya. Pemirsa, satwa-satwa yang dilindungi diperdagangkan di sejumlah pasar burung di Jakarta. Penelusurannya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pemirsa, Jakarta memiliki beragam pasar, salah satunya pasar satwa yang menjual berbagai binatang peliharaan dari ikan hias, binatang mamalia, hingga beragam unggas. Pasar hewan menyebar di seluruh wilayah ibu kota, dari yang resmi pengelolaan pemerintah sampai penjual perorangan di pinggir jalan. Lalu bagaimana dengan satwa langka yang dilindungi undang-undang? Apakah tersedia di pasar hewan di Jakarta? Berikut penelusurannya. Pasar burung Jatinegara di Jakarta Timur sejak dahulu menyediakan berbagai jenis burung peliharaan. Bahkan pasar yang tidak pernah sepi ini meluas hingga jalan raya. Tak ubahnya kebun binatang, di pasar ini terdapat berbagai hewan.
Hewan di kebun binatang masih beruntung karena terawat dan menempati kandang yang lebih layak, menyerupai tempat hidup aslinya, sehingga masih memungkinkan berkembang biak. Berbeda dengan hewan di Pasar Jatinegara, terkurung dalam kandang sempit, bahkan satu kandang bisa terisi lebih dari satu binatang. Terkadang hewan di pasar ini harus berhari-hari terpanggang matahari karena belum terbeli. Ternyata memang tidak sulit mendapatkan satwa langka di pasar ini, bahkan tersedia di tepi jalan raya. Burung apaan tuh, Bang? Burung apaan itu? Itu. Hah? Rangkong ya? Berapa anakan, Bang? 12. Berapa? 1,2. Bisa kurang, Bang? Nggak bisa gope, Bang? Gope? Apa jadi 800 lah? Hah? 8. Dari mana rangkong? Mantan. Kalimantan? Berapa jadi lah? 6 lah ya? 6, udah. Ya. Ada besi, kandang besi. Kami pun memperoleh burung rangkong yang seharusnya tidak diperjualbelikan. Burung rangkong atau enggang berdasarkan data International Union for Conservation of Nature dari 55 jenis yang tersebar di kawasan tropis Asia dan Afrika, 13 jenis terdapat di Indonesia. Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam melarang perdagangan burung rangkong, sehingga pelakunya akan mendapat sanksi hukum penjara hingga 5 tahun dan denda 100 juta rupiah. Ironisnya perdagangan rangkong di ibu kota seperti kebal hukum, bebas memperjualbelikan, bahkan kami mendapati perdagangan anak burung rangkong tanpa induknya. Burung rangkong yang kami peroleh kami serahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA DKI Jakarta sebagai lembaga pemerintah yang seharusnya mengawasi dan menindak perdagangan satwa liar. Ya harusnya semuanya ditindak, baik si pemesan, si penyedia, ataupun yang menangkap dari asalnya satwa itu. Kalau tidak begitu, itu akan terus merupakan satu rantai yang tidak terputus. Burung rangkong semakin terancam akibat perdagangan dan perburuan paruhnya yang unik. Bahkan paruh dan kepala burung rangkong dewasa karena kualitasnya menyerupai gading gajah, harganya mencapai puluhan juta rupiah. Pemirsa, perdagangan satwa yang dilindungi juga dilakukan melalui internet. Delik akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, satwa langka menjadi incaran pedagang ataupun mereka yang mengaku penyayang binatang. Bagi pedagang akan memberi keuntungan karena nilai jual yang tinggi. Sementara bagi penggemar binatang, memelihara satwa langka akan menjadi kebanggaan karena tidak semua orang bisa memiliki. Apalagi ternyata di negeri ini begitu mudah untuk memiliki satwa yang terlindungi. Pasar hewan seperti Pasar Burung Jatinegara, Jakarta Timur selalu padat pengunjung. Mereka yang datang ada yang berniat membeli, ada juga yang sekedar melihat. Pembeli memiliki banyak pilihan dari umur hewan, kondisi kesehatan, bahkan hingga warna hewan kesukaan.
Jual beli satwa langka kini semakin mudah. Kami mendapati situs internet yang menawarkan bermacam jenis hewan. Pembeli cukup menghubungi nomor telepon yang tertera dan memilih berbagai hewan yang terpampang di gambar. Situs yang kami temukan juga menyediakan hewan yang mendapat perlindungan. Kami pun mencoba bertransaksi dengan penjual yang mengaku berada di Probolinggo, Jawa Timur. Mas di daerah mana sih? Di Probolinggo. Range-nya dari berapa sampai berapa, Mas? Kalau rangkong yang anakan? Itu harganya udah baku, dia 8,5 deh. Yang anakan yang gede sama. Jadi kalau nggak bisa ngeliat kondisi fisik rangkongnya dulu ya? Ya dipaketin. Kalau masalah kondisi fisik ini sesuai dengan di foto. Terus nanti kalau saya beli rangkong gitu ada apa? Dapat surat-suratnya gitu nggak? Jadi kalau saya ada pemeriksaan? Enggak, cuma rangkongnya aja. Penjual memastikan satwa pesanan akan terkirim meski pembeli tidak akan bertemu dengan penjualnya karena pengiriman menggunakan angkutan umum. Nanti tinggal ambil di pangkalan bis kok, saya paketin pakai bis. Oh nanti Mas kasih tahu ambilnya saya di mana? Iya, gitu. Betul, nomor itunya Berapa? nanti ambilnya di mana, terus nanti ambil di pool bisnya, ada orang pool bisnya. Di Rawamangun ambilnya. Jual beli satwa langka jelas nampak di depan mata, bahkan di tepi jalan raya, tapi Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA seperti menutup mata. Selama ini memang kita masih ke penjual karena yang paling gampang dan paling cepat bisa kita deteksi adalah penjual. Penjual kadang-kadang dia berani memajangkan satwa jualannya itu. Ketika kita bisa menangkap pelaku penjual, kadang-kadang mereka tidak mau buka mulut. Siapa pemasoknya, kemudian siapa yang beli. Itu yang sulit. Keberadaan satwa langka mendapat perlindungan berbagai aturan dari undang-undang hingga peraturan pemerintah. Di samping untuk menjaga keberlangsungan hidup, aturan seharusnya bisa memutus rantai perburuan liar dan perdagangannya. Ini pun saya berharap pemerintah harus melihat ini sebagai sebuah kejahatan yang serius gitu, karena memang ancamannya besar gitu ya. Jadi kan kalau bicara satwa nih dua ancaman utama saja misalnya, dia hilang habitat, dia kemudian diburu untuk diperdagangkan secara ilegal kan gitu. Pemirsa, bukan hanya satwa langka hidup yang dijual. Di Jakarta kami mendapati pasar yang menjual organ tubuh satwa langka dan dilindungi. Delik akan kembali dengan penelusurannya. Pemirsa, di Jakarta ternyata begitu mudah memperoleh satwa langka, bahkan yang sudah terancam punah masih tersedia di ibu kota negara. Bukan hanya satwa hidup yang menjadi incaran, bagian organ tubuh hewan diperjualbelikan untuk berbagai keperluan. Tiga 13 jenis dari 55 jenis burung rangkong dunia terdapat di Indonesia. Burung ini memiliki keunikan pada warna paruh sehingga menjadi incaran untuk menjadi hewan peliharaan. Tidak heran, keberadaan burung yang hidup tersebar di hutan Indonesia ini terancam punah. Keserakahan manusia rupanya tak berhenti pada perdagangan satwa langka yang dilindungi, tapi juga bagian-bagian organ tubuhnya. Kami menjumpai seorang investigator satwa, sebut saja Jerry. Sudah selama 3 tahun Jerry bersama teman-temannya memantau perdagangan organ tubuh satwa di Pasar Rawabening. Untuk yang di Rawabening hasil pantauan kita kurang lebih sekitar 3 tahun itu
paling banyak adalah bagian-bagian gajah ya, seperti gading gajah, kemudian gigi gajah ya, geraham gajah, kemudian tulang gajah yang dibuat berbagai macam souvenir. Keesokan harinya, kami pun menyusuri pasar Rawabening. Benar saja, di sini dengan mudah kami mendapati potongan gading gajah. Bisnis ini rupanya memiliki omset yang sangat besar, mencapai miliaran rupiah dalam sebulan. Yang paling banyak menjual bagian satu itu ada 8 toko, ya, baik lantai dasar maupun lantai 1, lantai 2, itu ada 8 toko, itu omsetnya sudah kita hitung per bulannya sampai 2 miliar. Karena harganya yang mahal biasanya hanya kalangan tertentu yang memburu organ satwa langka dan dilindungi. Tidak heran bila kemudian memunculkan kebanggaan bagi sang pemiliknya. Saya pikir sudah tidak masanya lagi menggunakan bagian tubuh satwa langka itu menjadi sebuah alat untuk sebuah prestisius ya, kebanggaan. Karena di sisi lain selain mengancam populasinya itu adalah sebenarnya sebuah kejahatan karena ada undang-undang yang dilanggar kan gitu. Keberadaan satwa di negeri ini semakin terdesak keserakahan. Aturan yang melindungi belum menjanjikan keberlangsungan hidupnya. Kerusakan hutan akibat kesalahan pengelolaan memicu kepunahan satwa yang akan melahirkan bencana bagi manusia. Pemirsa, negara jelas telah melarang perdagangan satwa langka dan dilindungi. Ada undang-undangnya dan juga peraturan pemerintah. Nyatanya semua aturan itu tumpul. Di depan mata, satwa dilindungi diperdagangkan. Sayang, aparat yang terkait belum bekerja maksimal untuk menyelamatkan satwa langka dan dilindungi dari kepunahan. Demikian Delik kali ini, saya Dian Mirza, sampai berjumpa kembali.